Mereka menyatakan tidak pernah lihat yang namanya Gibran itu. Gibran itu di tahun itu. Saya mendapatkan contoh ini, Mas. Sertifikat. Oke. Nah, ini adalah bukti yang sangat kuat betul, ya gitu. Ya. Bahwa sertifikat itu adalah harusnya Gibran itu kita tantang sekarang, tunjukkan sertifikat. Bapaknya dulu tidak bisa membuktikan ijazahnya ditampilkan. Ya. Yang menampilkan ijazah kan teman-temannya. Iya. Kayak gini. Nah, ini kan teman-temannya yang tahun 85 gitu loh. Oke. Tahun 2005. Iya. Ya 2000. Mereka bilang malah kalau sekarang teman-temannya ini malah menantang. Punya nggak dia kayak gini? Oke, silakan Mas Roy. Ya, jadi apa yang ditemukan secara kronologis diceritakan? Sebenarnya itu beranjak ya. Ini mirip-mirip. Ya. Like father like son. Ya. Mirip-mirip dengan apa yang pernah saya tulis dalam Jokowi White Paper ini. Ya. Wah, sekalian promosi ini ya gitu. Nah, gitu karena kan sekalian promosi, sekalian juga dikasih itu flyer promosi. iya. Nah, karena kalau dalam Jokowi White Paper itu kan kita lihat mulai dari seminar, balik ke novel dan film. Nah, jadi ini mirip. Makanya saya sebut like father, like son. Anak buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya. Oke. Atau kalau air jatuhnya ke pelimbahan juga. Nah, air dari cucuran. Jatuhnya ke pelimpahan juga. Atau dalam bahasa Jawa tradisional dikatakan juga kacang mongso ninggal no lanjaran. Kacang itu tidak akan pergi jauh dari tempatnya. Nah, jadi gini. Ini kan beranjak kalau zaman bapaknya itu adalah sebuah seminar di tahun 2013 yang waktu ada Prof Mahfud membahas soal IP. Nah, ini pada kejadian tahun 2018. Ada seseorang yang pernah kita voice call juga di sini, WA call, yang namanya Pak Iksan Zakir Katonde. Nah, waktu itu kan mengantarkan Gibran ketika dia lagi wisata, di di Sydney ya. Jadi waktu itu Gibran itu nebeng. Nah, sekali lagi saya menggunakan istilah yang pas ya, karena istilah itu kan dipakai juga oleh adiknya. Nebeng. Nebeng sampai Amerika. Tapi sampai Amerika kalau adiknya ya. Kalau ini dia nebeng ayahnya. Nebeng beneran karena ayahnya lagi mau kerja ya, kalau kerja ya. Gitu ke fasilitas negara itu. Fasilitas negara intinya. Dia lari ke acara di Sydney, ketemu dengan Malcolm Turnbull, bapaknya. Nah, Gibran ini sama si Selvi Ananda sama Jen Ates wisata, benar-benar wisata. Karena dia ketika ditanya oleh Pak Iksan, Mas Gibran nggak mau ikut. Kalau Pak Iksan tuh nyebutnya Gibran, pakai J. Gibran. Mas Gibran nggak mau. Tapi pakai Gibran. Gibran. Mas Gibran nggak ikut bapak. Oh enggak. Terus dia minta diantar ke tempat-tempat kayak di gedung opera, kemudian di Bondebis gitu. Terus kemarin ketika kita di Sydney kita juga bisik-bisik pada Pak Iksan. Gibran minta diajak ke King Cross nggak gitu. Tapi Pak Iksan bilang off the record. Ya, entah off the record itu maksudnya bercanda atau enggak. Gak ngerti ya King Cross itu apa? Alah. Gak ngerti saya. Nanti googling aja. Suatu tempat yang memang ya kalau orang biasanya agak ke serong-serong gitu ya pasti ke tempat itulah gitu. Saya ke Sydney itu cuma satu kali, itu pun cuma mampir kan, mampir sebentar. Iya. Dan itu pun malam hari. Singkat kata. Dan unfortunately, waktu saya mampir ke situ ibu saya meninggal. Oh. Jadi itu dan ulang tahun Mas Roy itu. Oh iya 18 Juli itu ya. Iya 18 Juli. Iya. Ya itu. Waktu pas. Jadi saya nggak punya option lagi. Saya baru beli sepatu kan. Kira-kira jam 9 waktu sana. Baik. Berarti jam 5 waktu sini ya. Bukan sorry maaf. Jam 9 waktu sini. Oke. Di sana udah ini pas pulang itu meninggal ibu saya. Gitu. Ya mesti pulang kan. Dan pas pulang ke Palembang nggak ngejar. Nggak ngejar. Aduh, nggak ada pesawat yang ngejar. Ya. Kita kembali ke situ. Pada peristiwa tahun 2018 itu yang diingat betul dan ini fakta ya. Bukan fufu fakta, tapi fakta bahwa Pak Iksan Katonde mendengar sendiri dan berani
ya istilahnya berani menyatakan benar ya gitu. Dia mendengar langsung dari mulutnya Gibran bahwa Gibran minta diantar ke UTS Insert itu. Tempat dulu dinamakan UTS Insert. Tahun 2018 pun itu sudah nggak ada tempat itu gitu. Jadi artinya gedung itu sudah dipakai hal lain. Jadi itu ada di Thomas Street nomor 187 ya itu 187 Thomas Street. Datang ke situ dan kemudian nah ini Gibran sendiri yang ngomong, jadi bukan dipancing Pak Iksan ya. Gibran sendiri yang ngomong bahwa saya pernah di situ tapi hanya 6 bulan dan pulang. Jadi belum selesai terus pulang. Nah, belum selesainya apakah belum selesai pendidikannya atau belum selesai acaranya atau apa? Yang jelas dia hanya 6 bulan. Nah, itulah yang kemudian menjadi pertanyaan bagi kita semua. Jadi mirip kan? Mirip ayahnya. Kok hanya 6 bulan tapi di sini ditulis di dalam 2004 2007 SMA ini UTS Insert 2004 2007. Bahkan pada situs resmi di Sekretariat Negara ditampilkan ya? Ya, pada situs resmi Sekretariat Negara ini kan didamping Sekretariat Negara sama KPU. Sama KPU ya. Nah, itu kan justru tertulis mengesankan seolah-olah dia adalah strata 2 yang merah warnanya. Nah, itu. Jadi artinya yang bahkan di situ disebut strata 2 bener tuh. Iya, yang ada di ini. Di flyer yang ada di flyer gambarnya. Kampanye. Ini yang ada kampanye dan ini di antara loh. Jadi ini beneran di antara. Jadi bukan kaleng-kaleng kalau saya bilang. Ini tulis S1, S2. Itulah yang kemudian kita pertanyakan. Kok bisa di sini tertulis 3 tahun UTS Insert, bahkan di sini seolah-olah dia adalah strata 2 ya. Tapi muncul surat penyetaraan yang kemudian kita pertanyakan ini ya, surat ini tahunnya 2006 dan di sini jelas-jelas tertulis sebagai UTS Insert. Tapi ini lucu karena kemudian istilah ini Mas, ini banyak salah satu temuan. Grade 12 itu tidak pernah dikenal. Istilah itu di kalangan pendidikan di Cambridge atau di Australia itu. Istilahnya adalah year. Jadi year 12 atau di bawahnya adalah sebelumnya adalah year 11 atau year 10. Ya, ini nggak ada grade itu, kok bisa ada grade itu dari mana? Nah, dari situlah kemudian saya setelah acara diskusi dan bedah buku yang ada di Yaguna Community Center yang ada di Sydney yang itu, nah ini sekaligus saja Mas mohon izin untuk menjawab atau menangkis ya omongan para termul yang jahat banget itu. Karena mereka akan mengatakan lelang buku nggak laku gitu. Gimana bisa dikatakan nggak laku? Saya bawa 5 yang edisi yang laku premium. 7. Itu Pak Agus Yunanto bawa 10. 7 kali 2, 14-nya langsung habis pada saat itu juga. Dan tinggal 1. Nah, tinggal 1 itulah yang kita lakukan lelang. Makanya memang kalau harga di sini itu 500.000, ya artinya itu harganya di Australia itu berarti kan nggak sampai $100 kan gitu, $50 kurang. Itu pertama kali di auction tuh ditawarkan dengan harga 200, memang pergerakannya agak lambat. Itu yang kemudian dikata-katain oleh para termul itu gak laku-laku gitu, buku gak laku. Nah, akhirnya kan lakunya 350. Dolar loh ya. Jadi bukan 350.000. Itulah. Australia itu berapa? 10.000 ya? 11.000 sekarang. Ya, jadi artinya buku itu laku dengan harga 4 jutaan. Alhamdulillah. 4 juta itu kita gunakan untuk kegiatan. Dan yang penting lagi, lucu lagi, nggak hanya buku Mas yang kita bawa. Kaos hitam Jokowi White Paper. Saya dan Pak Agus itu total bawa 48. Habis. Langsung saat itu juga. Jadi artinya kalau dikatakan antusias, mungkin karena kaos lebih murah ya. Hanya dijual $20 ya cepet lah itu habisnya gitu ya. Dibandingkan dengan buku yang memang lebih mahal gitu. Nah, jadi ketika acara itu sudah sukses selesai, baru saya kemudian sore harinya itu sightseeing dulu ke tempat di mana bekas sekolah Gibran itu. Yang tadi saya sebut itu dia ada di Thomas Street. Ya memang namanya sekolah yang sudah tutup di situ karena pindah. Ya kita nggak mungkin masuk kan, ya kita hanya foto-fotoan aja di luar. Tapi setidaknya saya membuktikan bahwa saya sudah sampai ke tempat
Dan Gibran pun waktu itu hanya dari di tempat Gibran kuliah. Gibran kuliah ya. Dan gedungnya memang masih ada, sekarang digunakan untuk college yang lain dan untuk kantor yang lain di situ. Nah, disitulah kemudian mulailah perjalanan bersejarah kami ya. Untuk kemudian kami itu artinya apa? Saya diantar oleh Pak Agus Yunanto. Oke. Kemudian Agus Yunanto itu biar tahu sekjen FDI ya, Forum Diaspora Indonesia. Okay. Dan dia antar satu lagi, kebetulan ada seorang profesor. Oke. Namanya Profesor Z Adnan ya. Oke. Gitu. Berarti stay di sana. Stay di sana. Oke. Profesor itu sudah hampir 20 tahun mengajar di Sydney di Australia ya. Memang dia tidak mengajar di UTS, tapi kan yang namanya profesor kan ya pasti tahu lah kampus-kampus mana gitu. Beliau mengajar di University of South England. Oh, oke. Ya, kemudian New England, University of New England. Okay. Kemudian dia menceritakan pengalamannya dan dialah yang kemudian mencoba mencari lulusan dari UTS Insert itu. Nah, jadi esok harinya, hari Senin ketika buka. Kami datang ke tempat di mana UTS Insert itu berada. Nah, sebelumnya ada yang lewat. Ketika pada hari Minggu, kami sengaja mampir Mas ke UTS-nya. Oke. Jadi kami memang mampir ke UTS-nya, ke University of Technology Sydney, kantor pusatnya, rektoratnya lah gitu. Dan memang di situ ada tulisan UTS alumni gitu. Saya sempat tantang, ayo Gibran kalau berani datang ke sini foto di sini gitu kan. Kan kalau menurut UGM yang disebut alumni itu kan ya pokoknya nggak lulus juga nggak apa-apa gitu kan. Yang penting pernah dapat kartu mahasiswa. Nah itu, jadi ayo. Makanya rektor UGM kan tidak lagi menyebut insinyur tapi Bapak Joko Widodo. Bapak Joko Widodo alumni tahun 1980. Betul, itu kan ya salah juga. Bukan lulusan 85. Betul, harusnya kan lulusan 85. Dia kan sudah sangat berhati-hati sekarang. Ya, Prof Ova itu karena nyebutnya alumni seorang mahasiswa yang tahun 80. Nah, kita tinggalkan dulu Jokowi karena itu udah jelas, udah terbit bukunya kok. Jadi udah jelas. Nah, terus Mas, satu lagi yang harus saya sampaikan. Perjalanan saya itu sebenarnya bukan sendirian. Harusnya memang saya berangkat. Rencana awal itu memang kami bertiga di RRT. Oh, RRT. Ya, harusnya. Akhirnya nggak jadi. Bang Resmon dan juga Dr. Tifa. Bang Resmon memang mungkin kalau Bang Resmon agak panjang ceritanya nanti kan ya selalu bersama istri kan kalau berangkat. Nah, jadi akhirnya kan satu paket deh. Ya karena Bang Roy aja deh yang jalan. Ya wis. Akhirnya saya ini atas biaya sendiri? Pribadi Mas. Allahu Akbar. Iya, jadi gambar itu video yang sekarang lagi tayang itu kan saya ketika berada di kantor lamanya UTS. Insert yang dulu. Yang sekarang sudah jadi 187 Thomas Street itu tadi. Jadi itu fakta gitu. Jadi memang saya berada dan makanya saya canda-candain para termul itu dengan mengatakan Fufu Fafa. Saya buka kaos waktu itu ada Fufu Fafanya gitu. Nah, Pak Iksan ada di situ dan Pak Iksan pun sekali lagi memastikan dia orang ini Gibran ini yang kemudian saya antar ke sini. Gibran yang saya antar. Nah, jadi artinya itu memang semuanya adalah fakta yang saya kunjungi. Saya tidak kemudian berkunjung ke tempat, kan ada juga banyak kita keluarkan tuh Mas. Lah iya, aku udah lihat. Ya itu kan kelihatan di situ. Jadi artinya saya tidak hanya berkunjung ke tempat yang sekarang. Jadi benar-benar kalau tahun 2006 katanya Gibran itu pernah sekolah di situ sesuai pengakuan dia yang katanya cuma 6 bulan nggak selesai itu kami ke situ. Ya jadi kan banyak termul yang marah ngapain juga ke tempat kantor yang nggak ada anunya tutup kayak gitu. Mereka itu memang benar-benar hanya omdo aja kok, omong doang aja. Termasuk yang omdo itu Mas, saya harus bilang. Itu yang katanya ngaku-ngaku konsultan pendidikan Cik Inalim itu. Nah, yang sekarang dia tampil terus sebagai katanya konsultan, tapi sekali lagi konsultan yang hanya informasinya dapat dari temennya, yang temennya tuh sudah nggak kerja lagi di Insert. Jadi kan dia hanya katanya kalau istilah hukum kan testimonium di auditu gitu. Jadi dan dia hanya menyangkal-nyangkal bilang kalau saya salah datang ke UTS padahal itu Insert. Nanti juga akan bilang salah yang ditemuin itu adalah lulusan dari kursus Inggrisnya padahal ada yang lain. Nah, ini yang menarik Mas. Jadi selain dengan
Profesor Z yang tadi digambar itu adalah saya dengan Pak Iksan Katonde, yang itu saya ada di sana. Kemudian kan saya bersama Profesor itu ketemu dengan 5. Itu sebelum saya ke UTS Insearch ya. Malam hari ini saya sudah ketemu dengan 5 lulusan, Mas. 5 lulusan asli dari Insearch dan tahunnya sama. Alhamdulillahnya kan 2005-2006. Oke, jadi Gibran itu. Nah, meskipun 2005-2006. Ya, meskipun ya mereka adalah lulusan dari English short course-nya, English course-nya. Nah, ini kan sekarang yang jadi pembelaannya dari termul itu. Gibran kan nggak ngambil itu, Gibran ngambil yang lain. Gibran ngambil yang 3 tahun. Ya diploma atau Gibran ambil yang foundation. Sekarang saya ketawa. Diploma itu kalau di luar negeri nggak ada lebih dari setahun. Udah clear itu, gitu loh. Jadi kalau dilihat riwayatnya juga ya, ngaco juga ini Gibran ini gitu dalam grafisnya gitu. Kalau dia itu, dan artinya apa? Teman-teman itu sekarang Mas juga pasti juga sering mendengar atau dapat pengalaman. Kalau kita di luar negeri, apalagi kita sekolah, ya kita apakah hanya berdiam diri di tempat kita penginapan, atau kita pasti selalu mencari teman atau sahabat yang orang setanah air. Iya pastilah. Ya minimal kita akan datang kayak kemarin aja. Saya makan di rumah makan Indonesia. Ya kan, itu ada namanya Willis Kantin, milik Pak Indra dan Bu Willis ya. Dan kemudian makan di, dan ketika maaf, asli ini. Ketika kita makan di situ, nah itu kan pasti ketemu dengan masyarakat Indonesia. Dan bahkan yang saya makan kemarin ada gado-gado, ada sop buntut, asik lah gitu. Dan ketika malam sebelumnya saja, saya juga makan ke tempat Vulcano namanya, itu steak. Enaknya apa? Karena chefnya orang Indonesia. Jadi taste-nya itu. Nah, udah. Kalau ini gambar yang tayang ini ketika kami makan di rumah makan Willis Kantin. Nah, ini Profesor Z. Tadi ada profesor yang pakai topi ya. Pakai topi itu. Jadi kalau misalnya kita insert ya, bukan insert ya, kan? Singkatnya. Gitu. Sebenarnya ditengarai Gibran ini sekolah kursus itu tahun berapa? 2006 katanya dia kan. Nah makanya kita pastikan. Kalau 2006 saya mendapatkan 5 orang yang mereka adalah orang Indonesia yang benar-benar ada di Insearch waktu itu UTS Insearch. Memang mereka semuanya adalah peserta short English ya, cross English course ya. Tapi mereka sendiri tahu mau di diplomanya, mau di foundationnya, katanya kan foundationnya juga sudah ada tahun 2004 katanya. Oke lah, meskipun kemarin mereka mengatakan saat itu hanya ada kursus Inggris, tapi ada informasi yang mengatakan katanya foundationnya sudah ada. Tapi yang jelas Mas, orang Indonesia itu kan di sana pasti selalu berhubungan, pasti selalu kontak. Mereka menyatakan tidak pernah lihat yang namanya Gibran itu. Gibran itu di tahun itu. Padahal kan Gibran sendiri ngakunya sependek-pendeknya itu kan 6 bulan. Iya kan nggak mungkin kita aja yang kalau datang kemarin tuh baru hari pertama aja sudah langsung ketemu dengan orang-orang Indonesia. Iya kan kita punya komunitas itu kalau normal ya. Kalau wajar. Hari kedua kita udah makan di rumah makan Indonesia, udah ketemu lagi dengan yang lain, udah kemudian telepon-teleponan gitu. Jadi kan itu, dan artinya apa? Kita kemudian ketika hari Senin itu setelah kita ketemu dengan 5 orang Indonesia itu yang mereka lulusan, kami ketemu dengan pengurus daripada UTS Insearch. Hanya saja Mas, ya ini Termul juga harus ngerti kan, bahwa yang namanya Privacy Act itu, kalau yang di luar negeri kayak apalagi kayak Australia, Singapura itu kan sangat dihargai. Ya kita nggak mungkin kan kayak tiba-tiba kita bawa kamera nyelonong rekam gitu. Itu kan nggak mungkin. Artinya kita ngobrol sebentar, terus ada seorang teacher, ada seorang guru yang kemudian dengan sangat baik dia bilang kalau mau ngobrol di luar aja. Ya kita ngobrol kemudian di luar. Nah dia kemudian nyantai kan dia mau lunch gitu. Ya dia kan
kemudian hanya pakai kaos. Iya. Itu yang dikatakan oleh yang badannya gede itu. Yang terkenal itu petinju. Yang diajak ngobrol malah petinju. Itu bukan petinju. Itu adalah teacher dan dia bisa menceritakan dengan detail misalnya lulusan dari itu adalah apa gitu ya gitu. Jadi clear banget gitu ya mereka itu gitu. Jadi artinya UTS Insert itu menyelenggarakan apa gitu. Jadi disitulah yang kemudian kita bisa diskusi banyak bahwa UTS Insert itu lulusannya itu memang biasanya masuk ke UTS. Ya, kemudian kalau misalnya dia kemudian digunakan untuk masuk ke perguruan tinggi lain. Nah ini yang tampil tuh yang badannya gede yang kaos putih ini. Ya memang dia kalau nggak pakai jas ya penampilannya kayak gitu dan kan ya biasa kalau di luar negeri itu dalamnya kaos, luarnya jas gitu. Kan nggak mesti bayangannya dosen tuh harus pakai baju, pakai kerah gitu. Enggak lah gitu. Nah, inilah saya kemudian Profesor Z, kemudian juga dengan Pak Agus Yunanto itu kami ngobrol gitu. Dan itu ada di UTS Insert. Kita ngobrol di situ, santai kita ngobrol, kita bertanya lulusan. Dan yang paling penting, ini Mas, ketika para mahasiswa lulusan ya, bukan hanya alumni, bukan alumnus dari Insert itu kemudian ketemu yang tahun 2005 dan 2006 itu, saya mendapatkan contoh ini Mas, sertifikat. Nah, ini adalah bukti yang sangat kuat betul. Ya gitu, bahwa sertifikat itu adalah harusnya Gibran itu kita tantang sekarang, tunjukkan sertifikat itu. Mau itu adalah kursus bahasa Inggris, mau itu diploma, mau itu adalah foundation, dia harus punya semacam ini. Ya. Certificate. This is to certify that. Nah, itu nama orangnya kita samarkan. Has completed the direct entry English program. Ya, dia pun jujur. Final grade of C. Nilainya C aja dia sampaikan. Meskipun itu kan rankingnya ada di sini Mas. I see. Nah, ini kan ada rankingnya. Kalau I itu adalah lulus dengan sangat memuaskan, ya kan? B+ itu bagaimana? C, B itu bagaimana? C itu pas lah gitu. Ya, maksudnya pas-pasan. Kalau D itu B itu fail, F not completed. Jangan-jangan F dia. Ya, itulah yang sekarang tampil di era channel itu kan, sertifikatnya. Nah, jadi makanya saya tantang. Ini bukti sangat kalau dia punya ini, oke lah. Mari kita periksa, bener gak? Soalnya pengakuan teman-temannya nggak pernah ketemu, nggak ada sosok namanya Gibran itu di sana. Dan yang menarik Mas, ketika saya, Dr. Resmond dan juga kemudian ada Mbak Menu, ada juga waktu sebelumnya ada Dr. Tifa juga, ketemu dengan Pak Eko Sutanto, yang penggantinya Pak Dr. Sutanto ini, Eko Sutanto itu menyatakan kalau yang digunakan untuk dasar dalam pembuatan surat keterangan ini. Itu sebenarnya tidak lengkap gitu loh. Karena apa? Harusnya ada 11 syarat. Termasuk rapor 3 tahun Mas. 3 tahun itu adalah year 9, year 10, year 11. Nah kemudian UTS ya itu dianggap sebagai year 12. Barulah ini masuk year 12. Jadi yang year 9, 10, 11 itu harusnya yang oprek itu. Nah itu OPSS itu. OPSS dari Orchard Park Secondary School. Itulah yang tidak ada karena Gibran tuh hanya punya 2 tahun. 2 tahun pun berubah-ubah terus. Enggak jelas. Awalnya dikatakan dia punya year 10 and year 11. Terakhir ketika saya ketemu dan dia nggak bisa, nah ini yang surat itu tampil kan. Dia nggak bisa mengelak lagi ketika kita tanya dan itu ada rekamannya Mas. Saya bersama Dr. Eko Susanto tuh kami rekam. Dia mengatakan ya adanya hanya kelas 9 dan kelas 10. Kelas 11-nya nggak ada. Kelas 12-nya juga nggak mungkin yang namanya UTS ini dibuat sebagai kelas 12. Karena mereka sendiri di Kementerian Dikdasmen sendiri menyebutkan surat penyetaraan ini bisa dibuat yang sekarang tampil itu tayang. Kalau ada 26 mata pelajaran. Yang bisa kemudian disetarakan dengan di Indonesia. Apakah UTS Insert ini menyelenggarakan mata pelajaran yang dimaksud? Apalagi kalau itu hanya kursus bahasa Inggris. Tapi pertanyaannya adalah apakah Gibran
terdaftar nggak sih itu? Nggak ada ini ya? Itulah susahnya. Terus terang Mas. Iya, nggak mudah ya dapat. Nggak mudah gitu. Untuk dapat itu. Nggak mungkin kecuali orangnya sendiri tanya. Iya. Ya kan nggak mungkin orangnya sendiri tanya. Iya. Tapi yang jelas, kalau saya pakai gaya dari yang mereka lakukan, Mas, bapaknya dulu. Iya. Tidak bisa membuktikan ijazahnya ditampilkan. Iya. Yang menampilkan ijazah kan teman-temannya. Iya. Kayak gini. Nah ini kan teman-temannya yang tahun 85 gitu loh. Oke. Tahun 2005. Iya. Dan 2000. Mereka bilang malah kalau sekarang teman-temannya ini malah menantang. Punya nggak dia kayak gini? Oke. Kalau dia nggak punya. Karena secara kalau di Australia agak susah mereka yasanya ya. Iya. Orangnya lebih independen. Okay. Punya nggak kayak gini? Kalaupun punya, mereka akan sanggup membantu kita. Dan mereka bersumpah itu ada tuh ketika kita ngobrol di kafe itu kan mereka bilang demi Allah kita akan tanya kalau memang itu masuknya kapan, ngambil apa pendidikannya apa, mereka akan membantu kita. Karena yang namanya orang Indonesia sekali lagi, kalau di luar negeri itu ya pasti ketemu Mas. Gak mungkin kan dia menyendiri gak pernah ketemu orang Indonesia. Ini sekali lagi tidak ada satupun dari mereka itu yang pernah mengenal. Jangan-jangan kursusnya pakai pesawat pribadi itu. Kan ada yang katanya istrinya si siapa Kaisang tuh kan katanya sekolah pakai itu jadi nggak itu? Yang ada di Amerika itu ya kan yang katanya beasiswa tapi beasiswa pakai jet pribadi miliknya Kang Ye itu. Ya Kang Ye pengusaha Singapura itu ya kan gitu. Mas. Jadi apa yang dapat Mas Roy simpulkan setelah dari Sydney? Satu. Sudah pasti menurut teman-temannya ya yang mereka menantang Gibran tidak punya ini. Jadi artinya jangankan dia disetarakan dengan SMA kelas 12. Ya. Bahkan ijazah yang sertifikat yang Inggris pun belum tentu ada. Padahal kalau Inggris saja udah nggak memenuhi syarat ya. Betul makanya itu dan artinya ini pun minimal mereka course itu adalah 9 bulan. Oke. Gitu loh kan. Ya meskipun kalau pinter ya bisa lebih cepat. Tapi foundation itu ada waktu insert tahun 2005 itu. Itulah yang menjadi pertanyaan. Kalau kata mereka, saya tanya waktu itu adanya adalah English course. Oke, foundation nggak ada. Meskipun ya saya oke lah. Ada yang mencoba Mas kalau di PDF di sejarahnya ada foundation itu sudah ada tahun 2004. Oke, nggak apa-apa. Mana buktinya? Ya. Saya gitu aja. Karena saya lihat perdebatan mereka itu adalah mereka menunjukkan bahwa ada program 3 tahun, ada. Itu tahun berapa? Pertama tahun berapa? Kedua. Iya. Ya walaupun ada ya Gibran masuk nggak? Makanya. Lalu buktinya apa? Betul. Gitu kan? Dan ini yang penting banget Mas. Kemudian dengan tidak adanya ini, terus tidak ada raport kelas 11. Yeah. Kan Pak Eko Susantos ini mengatakan raportnya hanya year 9 dan year 10. Yeah. Kelas 11-nya kemana dapatnya? Kok loncat tiba-tiba kayak kodok itu aja dia bisa loncat. Surat penyetaraan ini harus batal demi hukum. Kan berarti syarat ini nggak ada. Oke lah, kita kan pernah diskusi Mas. Bahwa ternyata KPU membuat pemufakatan jahat. Ya kan? Dengan syarat bahwa di keputusan KPU nomor 19 tahun 2023 peraturan KPU ayat 8 pasal 18-nya ayat 1-nya mengatakan semua itu harus memiliki ijazah SMA atau sederajat. Tapi di ayat 3-nya di pasal 18 kan dikatakan kecuali pokoknya kalau sudah dapat ada ijazah presiden dan wakil presiden untuk calon itu nggak perlu. Nah, pertanyaannya begini Mas. Oke, kalau itu kan syarat untuk cawapres. Sekarang masalahnya ini kan dikeluarkan pertama kali untuk dia calon wali kota. Karena dia 2019, 2020. Berarti apa? Dia tidak layak dapat ini kan? Harusnya ini gugur. Ketika dia gugur Mas, berarti dia tidak layak menjadi wali kota. Apa konsekuensinya? Putusan MK 90 yang menyatakan boleh di bawah 40 tahun asal sudah pernah menjabat sebagai kepala daerah gugur juga Mas. Kalau saya belum mengatakan iya dan tidaknya. Tapi kan karena null and void itu memang batal demi hukum. Cuma memang kadang-kadang masih membutuhkan putusan pengadilan. Nah, itulah. Enggak, ini kita pikir dengan akal waras saja gitu ya. Kalau kata Pak Taufik di Solo itu kan akal waras gitu. Kalau akal waras begitu ini gugur ya gugur. Satu lagi Mas. Keanehan di sini, Mas lihat gak? Jadi ini kan namanya surat keterangan. Meskipun itu harusnya surat penyetaraan atau apa. Oke lah kalau ini dipaksain.
ini kan yang mengeluarkan kan Ses Dirjen. Ya. Ini Ses Dirjen saja untuk syarat ketika wali kota. Ketika surat ini dipakai lagi untuk calon wapres, harusnya kan buat lagi. Kecuali dia malah lebih. Nah ini lucunya kan hanya dilegalisir. Dan orang yang melegalisir kepala bagian tata usaha. Ini kan penghinaan, Mas. Maksudnya ya kok bisa level cawapres hanya dicap oleh TU gitu loh. Ini kan dan lagian juga surat keterangan ini kan biasanya dimasukkan dalam satu tujuan. Tujuannya wali kota. Mana ada harusnya. Enggak terus ini bisa repeatable kayak gini. Iya kan, kayak ijazah. Berarti dia pegang fotokopinya tuh, aslinya dikasih fotokopinya dia. Fotokopinya dilegalisir. Ini kan aneh juga. Ini kan mengingatkan kita pada kasus ketika ijazah bapaknya. Nah, yang kita dapat dari apa namanya? Walaupun saya sedang menunggu itu kaos apa yang akan ditunjukkan. Nah, nanti. Nah, artinya ini kan juga sebenarnya yang kita dapatkan dari berbagai KPU itu. Itu kan juga kita kan melihat pada keanehan-keanehan pada cap ini legalisasinya ini kan. Gitu. Jadi oke lah. Jadi setidak-tidaknya Mas, kemarin itu membuktikan. Ya nanti takut dikejar aja jangan-jangan. Siapa yang melegalisasinya? Nah itu. Riwayat seperti ini yang ada di sekretariat negara yang warna merah ini udah ngaco karena ini seolah-olah mengesankan pasca sarjana. Kemudian ternyata dia tidak pernah mendapatkan betul ijazah seperti ini. Kalau ada pun ayo kita periksa gitu loh. Kita cek gitu loh. Gitu. Meskipun pasti mereka berkata haknya apa untuk mengecek. Loh ini hak warga negara. Dia kan pejabat publik gitu kan. Nah kalau saja Mas, nah kalau Mas sudah tanya soal kaos ya, terpaksa saya buka. Ya gitu, meskipun kaos ini. Nah tetapi sebelumnya ini tragedinya lucu banget ya. Pertama, saya merasa ya Gibran mau mengesankan bahwa dia postgraduate, pasca sarjana, ya kan? Tiba-tiba jangankan pasca sarjana, SMA aja tuh tidak eligible. Gitu. Betul, iya. Makanya ya. Mohon maaf kalau semacam pakar yang dari IPB waktu itu siapa yang namanya Buten apa itu? Ya Buten Shorki. Itu kan Bogor. Itu kan artinya Bogor. Artinya dia lahir di Bogor. Itu kan mengatakan jangan-jangan dia cuma lulus SD. Karena SMP pun tidak proven. Jelas kan, kan gitu ya. Kan kalau kemudian ada kok pengakuan dari kepala sekolah SMP sekarang. Yalah. Pengakuan dari kan gampang nyetek kan radio itu kan gampang di setel. Kayak inilah surat ini itu ketika Profesor Z itu melihat beliau ketawa surat penyetaraan kok harus ada nama orang tua itu apa? Gunanya apa nama orang tua ini kalau untuk tidak untuk menakut-nakuti. Nakut-nakutin tikus. Ya. Nah, jadi yang tampil sekarang itu adalah hal yang ada di laman dari Kementerian Sekretariat Negara, Mas. Yang ini seolah-olah mengesankan dia itu pasca sarjana. Padahal kalau kita bicara soal kredibilitas ya, masa Setnek begitu ya kan? Makanya. Padahal itu kan gerbang informasi negara. Betul, ini negara loh, ada logonya loh. Dan ini mengenai riwayat pendidikan Wapres. Betul, nggak boleh sembarangan. Kan Mas juga pernah bilang kan bahwa setidaknya Presiden dan Wapres itu nggak boleh berbuat salah gitu atau seminimal mungkin lah dia berbuat salah. Ya, informasinya harus solid ya. Makanya gitu. Nah, makanya kalau dia katakanlah dia nggak banyak atau nggak dapat atau nggak bisa menunjukkan kayak gini, ya ini persis kayak bapaknya Mas. Oke. Maksudnya apa? Bahasa Inggrisnya ya sangat mungkin petok-petok Mas. Nah ini jadi bahasa Inggris petok-petok tuh kayak gini nih. Ya. Coba. Nah gitu. We walk the talk. Only talk petok. Itu. Jadi ya itulah memang. Karena apa? Karena ya memang saya juga iseng kemarin saya tanya. Bukan only dia, only. Not only. Not only, itu the talk, itu not only. Nah, kemudian kan saya kemarin iseng-iseng juga tanya ke Pak Iksan Katonde ya. Oke. Yang Pak Iksan itu sekali lagi saya juga bela Pak Iksan nih ya. Itu memang termul tuh kurang ajar betul. Dia kata, itu kan sopir kok dipercaya. Pak Iksan tuh rumahnya top, saya aja tidur di situ. Oke. Iya kan. Dan lagi juga cara ngomongnya terdidik banget. Iya, kan? Dia 38 tahun. Enggak, makanya cara ngomongnya juga
keren kan? Beliau tinggal di rumah sendiri bertingkat, ya dengan pokoknya kalau hotel kalah lah gitu. Dengan hot water dan AC dan lain sebagainya kamarnya. Terus kemudian menyatakan bahwa kan iseng saya tanya, Pak, waktu ngobrol tuh sempat nggak tercetuk 1-2 kalimat perbincangan bahasa Inggris? Enggak, jangankan bahasa Inggris. Ngomong bahasa Indonesia saja, kosakatanya sangat terbatas. Dan memang tidak tidak ya udahlah kayak dia tuh, kayak terakhir yang dia ditanya, Pak, mohon saran Pak, gini. Kamu apa? Saya dari RRI Pak. Mikir lama gitu, saya pikir lama. Ternyata akhirnya dia jawab apa, Mas? Nanti ya. Gitu. Yang jelas nama-nama suku itu saya lihat tweetnya Dr. Tifa. Jadi soal nama-nama suku tak hafal dia. Makanya, iya kan? Coba saya buka tweetnya Dr. Tifa. Kemudian pernah juga dia tanya show waktu itu kan, show apa? Terus ya ketika di depan waktu itu di Magelang kan, dia katakan memberikan arahan. Saya antusias benar nunggu arahannya Pak. Isinya lagu-lagu Mas, instrumental. Jadi arahannya nggak dikeluarkan kata-katanya, dikasih ditutup ya, artinya didubbing dengan lagu. Ini gimana sih ini kok orang nggak berkapasitas kayak gini. Jadi sudah jelas benar-benar sesuai atau sinkron dengan surat dari Forum Purnawiran TNI Polri yang mengatakan dia itu tidak cakap, tidak berkompeten, tidak capable, melanggar aturan. Ini jelas-jelas malah melanggar aturan banget ini. Ya sebenarnya syarat mampu secara jasmani dan rohani itu juga bisa dipermasalahkan lagi. Betul, sudah jelas melakukan pelanggaran FUFAFA pada awalnya dan berbohong sekarang kalau dia tidak mengaku. Padahal kita gimana? BSSN gitu. Rasa cemas, hidup berat, dunia gelap, FUFAFA makzulin aja. Udah lama gak begitu ya, rame-rame begitu udah lama gak nyanyi lagu Gibran sepatu. Iya, jadi terus ini ketemu tweetnya terus ya? Terus dan gitu. Ini kan kalau ini novum beneran, kalau kemarin diketawain apa novum gitu kayak si Gogon itu bilang untuk yang ijazahnya legalisasi. Kalau ini novum beneran, ayo sekali lagi saya tantang di Era Channel nih. Gibran atau para termulnya kalau berani tunjukkan seperti ini, apakah dia punya sertifikat atau tidak? Ya gitu. Kalau berani tunjukkan. Karena semua orang yang ini dapat itu ya. Dapat Mas. Saya sudah dapat 5 sekarang. Maaf, dari 5 saya sudah dapat 3. Ya 3 ya 2 lagi akan mengirimkan mereka. Tapi tentu namanya memang. Ini ada tweet Dr. Tifa nih kan. Ya. Dr. Tifa, kalau model begini mengaku lulusan Orchid Park Secondary School, OPSS Singapura juga mengaku BSc lulusan MDIS, apakah OPSS sendiri tidak malu lulusannya begini blow on-nya? Apa di situ apa? Soal ini, soal apa? Coba kita dengar nih. Ya. Dayak, Batak, Jawa, Sunda, satu lagi tadi. Apa? Adi Satria tahu nggak wakil presiden Republik Indonesia yang sekarang tahun 2025 sekarang? Siapa namanya? Wih, cepet cerdas itu anak itu. Iya. Pernah melihat Gibran di TV? Pernah Gibran ditanya tentang suku-suku? Gibran bisa menjawab. Kan 11 suku yang ada di Indonesia. 1. Jawa. 2. Sunda. 3. Betawi. 4. Papua. 5. Luar biasa. Makanya dibilang Dr. Tifa Pak, yang malu malah PSS-nya. Iya. Ya, jangankan ke UTS Insert ini ya. Apalagi MDIS. Ya, tapi kalau MDIS wajar lah Mas. Itu kan sering dibangga-banggakan terutama oleh si Inalim itu. Ini penting Mas. Saya sampaikan lagi. Jadi kenapa saya harus tolak dan sangkal
orang-orang kayak Inalim itu ya. Inalim itu kan makelar, broker pendidikan. Banyak di luar negeri kayak gitu tuh. Ini saya ketemu. Mereka itu Mas, kerjaannya kayak makelar mobil itu. Kalau kita misalnya Mas ke Kemayoran. Iya. Pernah nggak masuk ke Kemayoran? Ke pasar mobil? Ya, bawa mobil. Itu kan pasti, mau pasang apa mobil? Sama. Begitu kami telepon salah satu ini ya, apakah DG atau Ketafir. Pokoknya anaknya dibawa ke sini aja. Apa aja bisa gitu, belum lulus aja bisa. Ini gimana sih? Makanya orang tua tuh hati-hati banget ya sama konsultan-konsultan abal-abal kayak. Iya serius betul gitu. Karena apa? Karena berani nggak gini, berani ngata-ngatain Profesor Z dengan mengatakan wah itu profesor kan tapi kan nggak ngerti gitu. Gimana kok profesor nggak ngerti? Ya profesor setidak-tidaknya jauh lebih mengerti lah daripada broker atau makelar pendidikan kayak gitu loh. Tapi memang ya kalau kita lihat terakhir ini konstelasi politik ini kelihatannya akan sangat menentukan soal Jokowi dan soal Gibran ini kelihatannya. Ya, betul. Dan kayaknya dapat angin. Itulah gara-gara bus Solo ini kan. dapat angin gara-gara busnya. Gara-gara bus ini gimana? Tapi ya saya bukan ahli di bidang itu kebijakan mungkin kayak Pak Said Didu, mungkin kayak Pak Ferry Amsari, mungkin kayak UNJ itu siapa? Ubedillah Badrun. Mas Ubed itu yang lebih ahli dalam mengulas. Saya hanya pernah kalau soal kereta cepat bohong-bohongan ini atau kecebong, itu kan saya sebutnya kan kecebong gitu. Itu memang dari dulu memang udah di podcast saya di sebelah itu juga saya juga sampaikan gitu kalau bukti-bukti bahwa saya dulu juga sudah menyampaikan banyak hal yang lucu-lucu aneh-aneh soal kecebong ini juga ada Mas gitu. Prasasti salah aja ditandatangani oleh Jokowi. Ya. Iya, pembangunan. Bukan pembangunan, itu pada prasasti itu. Tandatangani juga oleh dia. Aduh, ini gimana sih? Ada prasasti salah aja, dari prasasti yang salah itu kan dan itu kan dulu lokasi peresmiannya yang waktu Pak Jonan nggak datang itu kan juga di sebuah perkebunan teh Walini, yang itu coba diminta, tapi kan akhirnya nggak jalan juga, nggak jadi kan? Ya makanya PTPN terlibat, ya konsorsium 4 itu karena ada Walini itu. Oke, tapi kan akhirnya nggak jadi. Iya, dan jadi. Kalau Mas perhatikan waktu itu, rel-rel yang dipasang di situ, itu rel konvensional, kereta konvensional, sekedarnya ditata untuk seolah-olah kereta cepat. Aduh, memang nih sejenis SMK. Iya. Kalau bus bong gitu ya gitu. Itu Mas. Nah, oke, Mas ada Roy. komentar Mas? Ya, gitu. Kita lihat komentar dulu Sobat Era sekalian dan Termul ini ya. Lama-lama jadi film gitu. Percaya ramalan dukun apa ini. Betul Bang, banyak Termul. Berat Bung kalau masih ada yang kuat bantu pasang badan untuk satu keluarga. Kapan bisa terungkap? Saja pasang badan. Bagaimana dengan case yang lain boro-boro? Janji manis mau kejar sampai Antartika segala. Iya. Request lagu Fufu Fafa Mas Roy. Itu tadi sudah ya. Rasa cemas, hidup berat, dunia gelap. Fufu Fafa maksulin aja. Itu yang ngarang Mas Refli itu. Ngarang-ngarang. Iya. Siapa yang pertama kali itu? Ya Bang Refli. Saya meliriknya. Awal-awal yang itu. Itu kan acara waktu kita dengan di Barakemang itu dulu. Iya. Ya kan. Terus saya mainkan wayang Petro itu. Nah biar bagus. Ya kan. Terus kita nyanyikan. Terus waktu itu kan masih ada lagu Susu yang lama gitu. Ya waktu itu kan gimana? Rasa lelah hidup. Bukan. Iya bukan. Artinya masih lagu aslinya. Ya, lalu kemudian digubah. Dulu kan awalnya hanya Fufu Fafanya saja. Iya, Fufu Fafa. Ya, itu kemudian jadi itu. Ya, ada lagi komentar Termul. Ya. Apa kata dunia dan akhirat ya? Kita akhirat tidak tahu, dunia sudah tahu kita. Sudah tumpah kata-kata saking gedeknya. Walaupun tidak ketemu dengan pihak UTS, Pak Roy membawa pulang banyak dokumen. Mana nggak ketemu Mas? Kami ketemu, tapi memang pertemuan itu tidak boleh direkam. Ya, kami ketemu ke dalam. Makanya kalau nggak mungkin kami bisa mengajak keluar atau seolah-olah itu dibikin seolah-olah. Tapi intinya dalam pertemuan itu dia mengatakan Gibran sekolah apa enggak? Ya, memang susah.
karena terus terang saja, ini terus terang. Kami nggak bisa menanyakan anak ini sekolah di situ atau enggak. I see. Karena mereka sangat melindungi data pribadi. Enggak, ini fakta, enggak saya kurangi, saya tambahin. Tapi seharusnya anak itu sendiri yang menunjukkan kan. Iya. Ini kan sudah jadi kontroversi publik kan. Ya, tapi teman-temannya atau katakanlah orang-orang Indonesia yang benar-benar ada di UTS Insert tahun 2005, 2006, 2007, mereka berani bersaksi tidak pernah melihat apalagi kenal yang namanya Gibran. Itu aja udah jelas. Nah, sebenarnya kan kalau kita bicara tentang kontroversi publik ini, ya mestinya Istana Wapres itu mengeluarkan konferensi pers gitu, tidak memunculkan spekulasi dan kemudian termul tiba-tiba main lapor polisi. Nah itu sukanya kan lapor kayak gitu kan. Nah ngaco aja pokoknya. Kemudian nambah habis pas lihat Pak Termul bilang, kok sekarang banyak yang cari-cari kesalahan pemimpinnya. Marilah kita menghargai jasa-jasa para tokoh-tokoh pemimpin bangsa ini. Ntar kalau sudah jadi pahlawan kita hargai deh. Ya kalau diusulkan sebagai pahlawan ya. Aduh bisa gila lihat RRT semakin mendunia. Maksudnya RT-nya Refli kan? Ya itu. Dan itu akan ada buku nanti. RT gitu ya. Dan nanti akan jadi buku tuh nanti ya. Semakin buku Gibran Black Paper. Bukan white ya. Karena itu lebih gelap soalnya. Lebih gelap banget. Ya. Mengundara buat Terjo, kok ada Terjo ya? Oh, Terjo beda lagi nih, ada Termul, ada Terjo. Jadi iya. pusing kepala mau marah percuma. Kena Jokowi karena mereka bilang jangan pakai Islam Mulyono. Gitu kan. Ijazah Jokowi harus terungkap fakta walau berakhir di persidangan. Begitu juga Gibran ya. Jangan sia-siakan waktu yang sudah lama terbuang. Oke, apalagi? Kalau tidak ada beliau-beliau ini yang punya integritas dan keberanian untuk membongkar semua kejahatan-kejahatan penguasa, semoga beliau selalu diberikan keselamatan. Amin. Kesehatan dan rezeki yang halal dari Allah. Dan perjuangannya memang tidak mudah, Mas. Satu tadi mohon maaf tadi saya terpaksa ngaku. Tanya biaya apa? Biaya sendiri, Mas. Oke. Nah, ya alhamdulillah kami dibantu fasilitas akomodasi. Selama di Sydney. Ya, tapi kan ya nggak mungkin lah. Kalau FDA itu kemudian kita minta untuk membiayai tiket pesawat bolak-balik, enggak lah kan ya. Ya udahlah, untung tiket pesawatnya cuma bolak-balik aja, enggak bolak-balik ya kan. Kayak Kasmujo ya sama Pak Kasmujo sama Jokowi gitu. Dan juga kita sekali lagi mengucapkan terima kasih, Mas, khususnya saya ucapkan terima kasih kepada Forum Diaspora Indonesia dengan Sekjen Pak Agus Yunanto dengan Ketua Pak Kris Kumari yang ada di USA dengan Amerika, pembina Dr. Tifauzia Tiasuma, betul, dan juga Ugro Seno, Pak Ugro paling atas. Pak Ugro paling atas. Saya juga diikutkan sebagai Dewan Pakar sekarang dengan Mas Refli juga mestinya gitu loh. Enggak, saya nggak terlibat di FDI itu. Harus. Ya nanti akan terlibat. Saya sebagai fasilitator aja. Dan memang kemarin ada rencana kita mau ke Melbourne. Tapi karena ini saya kira ditunggu oleh masyarakat, ya saya kemudian kan memang hanya di Sydney. I see. Pak Agus masih ke Melbourne. Ngapain? Ya ketemu dengan komunitas di sana. I see. Ya tapi nggak jalan-jalan. Ada Denny di sana. Ya, sayangnya lagi nggak ada Mas Denny. Lagi di Indonesia sekarang. Mas Denny Indrayana. Kalau ada ya kita lakukan lagi. Tapi kan nggak apa-apa. Masih mungkin, Mas. Alhamdulillahnya kan visa saya 3 tahun. Ya, dan multiple, jadi bisa 3 bulan. Multi entry ya. Iya, multi entry. Jadi kan lumayan lah gitu. Jadi itu sekaligus juga menjawab ya niat-niat atau memang itikat buruk para Termul itu. Begitu sampai di Sydney pasti langsung ditangkap gitu. Ditangkap Interpol karena udah ada laporan. Aduh, justru kami dibantu dengan sangat baik. Ini Mas Roy banyak sekali nih komentarnya, nggak mungkin saya bacakan semua kan, nanti bisa dibaca sendiri saya baca ya. Sendiri. Mas Roy, apalagi mau disampaikan, Mas? Ya, artinya gini, apa yang sudah kami perjuangkan atau kita perjuangkan bersama-sama, ini adalah memang betul tadi. Ini adalah niat untuk mencari yang namanya kejujuran dan kenegarawanan. Tentu ini tidak mudah. Ya, apalagi dia sedang menjabat. Ya, tapi ini sekaligus jawaban kami ketika kami kemarin membongkar ijazahnya bapaknya. Itu kan beraninya kan kalau sudah turun. Ini dia masih jabat. Ya kan gitu, dan kita lakukan itu dengan sejujurnya gitu. Tapi kan tentu tidak mudah ya, sekali lagi. Kami aja selalu diancam-ancam kanan kiri. Wah, besok
ditangkap, tersangka. Tapi sekali lagi jawaban saya di awal tadi. Ngapain gitu loh Anda mengatakan para termulungan kita tersangka. Yang sudah terpidana saja itu diurus dulu tuh. Yang terpidana itu yang melarikan diri itu. Gitu. Gitu, jangan melilang. Tapi bahan ini insya Allah akan berguna tidak hanya untuk forum Purnawenan TNI Polri yang saya dengar sudah akan menindaklanjuti ini dengan membuat perlaporan. Tapi juga pada komunitas yang lain, masyarakat punya integritas ya untuk kemudian mengadukan atau kemudian memproses ini. Ya kalau DPR mungkin nanti masih bisa diajukan sebagai Mas Roy siap-siap tuh diajukan sebagai saksi, ahli mungkin atau saksi. Saksi kalau ini saya saksi fakta. Saksi fakta ya. Karena saya yang datang langsung ke Sydney. Makanya saya bawa kamera untuk motret, saya bawa perekam, saya bawa video kamera. Sebenarnya lebih enak ahli. Ahli kan udah bisa memaparkan fakta, bisa beropini kalau. Iya, nggak apa-apa. Semua kesaksian saya clear kok. Termasuk juga ada juga komentar yang dia komentar bahwa keterangan yang saya sampaikan mulai dari turun di bandara kemarin yang disambut kayak Valentino Roy itu. Iya, bukan Valentino Rossi. Karena pokoknya spanduk segala itu dengan yang ada sekarang. Ini kalau istilahnya Dr. Tifa, Mas. Saya ceritanya sudah tidak lagi di korteks depan, tapi sudah ceritanya ada di hipokampus. Ya karena sudah seperti film lah, fakta kok. Jadi kan saya nggak perlu nginget-nginget. Iya. Ya, sekarang sudah terekam gitu ya. Jadi bukan pembimbing dosen, pembimbing siapa? Sambil merem. Profesor, doktor, insinyur. Nah itu kan Ahmad itu kan namanya dia ngil. Ini memang ya fakta. Ceritanya juga tidak akan berubah. Tidak akan bergeser sedikit pun karena faktanya begitu. Itu Mas sebagai closingnya. Oke, saudara sekalian, memang ini episode lain ya dari RRT atau entahlah nanti RRR jangan banyak gitu ya. Sekali. Karena banyak sekali yang RR jadi oposan ini. Oh iya ya. Rizal Ramli dulu almarhum. Oh iya RR. Rizal Fadila, Rocky Gerung. Oh iya R juga Refli itu. Harun. Banyak lah. Ya mudah-mudahan ya apa yang disampaikan Mas Roy clear ya. Beliau tantang kalau memang Gibran ada sertifikatnya, entah itu sertifikatnya bentuknya apa. Kalau dia 3 tahun harus ada sertifikatnya, 6 bulan, 9 bulan ada sertifikatnya. Dan kita harus lihat juga, kalaupun ada, apakah sertifikat itu bisa dikualifikasikan sebagai grade atau year 12 ya kan? Oke, Mas Roy dan semuanya ya. Mudah-mudahan ini kerabat Anda juga nonton RRT ya, Roy, Rismond dan Dr. Tifa. Dan mudah-mudahan tetap RRT tetap tambah jaya. R yang lain. Iya kan, ada Refli, ada juga Rizal. Tetap jaya di udara ya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cadas. Iya.